Sebelum kita masuk ke materi, kita tepuk pramuka dulu yuk. Tepuk pramuka. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang arti penting dari pramuka dan juga gerakan pramuka. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya adalah jiwa muda yang suka berkarya. Pramuka adalah sebutan bagi anggota pramuka, baik anggota pramuka siaga yang berusia 7-10 tahun, pramuka penggalang yang berusia 11-15 tahun, pramuka penegak yang berusia 16-20 tahun, dan pramuka pandega yang berusia 21-25 tahun. Sedangkan gerakan pramuka adalah wadah pembinaan dan pengembangan bagi anggota pramuka yang berdasarkan prinsip dasar dan metode kepramukaan, serta berlandaskan sistem Among. Nah, sebenarnya apa sih sistem Among itu? Sistem Among adalah cara pelaksanaan pendidikan di dalam gerakan pramuka. Gerakan pramuka ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 328 Tahun 1961. Jadi, pramuka itu adalah orang yang mengikuti gerakan pramuka, sedangkan gerakan pramuka adalah organisasinya. Selanjutnya yaitu sejarah kepramukaan Indonesia. Pada mulanya berawal dari gagasan Baden-Powell. Siapa sih Baden-Powell itu? Baden-Powell itu Bapak Pramuka Dunia. Dari gagasan ini cepat menyebar melalui bukunya yaitu Scouting for Boys hingga ke Hindia Belanda. Setelah itu berdirilah organisasi kepanduan yang kemudian berkembang dan mandiri, yaitu Nederlands Indische Padvindersvereniging atau NIPV. Lalu, tokoh-tokoh kebangsaan berniat mendirikan Padvinders untuk anak bangsa Indonesia, dan kemudian berdirilah JPO atau Javanese Padvinders Organization. Disusul dengan Taruna Kembang, Padvinders Muhammadiyah, yang kemudian menjadi Hizbul Wathan atau HW. Pada tanggal 28 Oktober 1928, Gerakan Kepanduan turut berperan aktif dalam Kongres Pemuda yang mencetuskan Sumpah Pemuda. Lalu, Kiai Haji Agus Salim mencetuskan idenya dengan mengganti Padvinders dengan Pandu. Dalam perjuangan melawan penjajah, para pandu ini ikut terjun loh dan saling bahu-membahu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, terbentuklah Pandu Rakyat Indonesia di Solo pada tanggal 28 Desember 1945. Lalu pada tanggal 16 September 1951, terbentuklah IPINDO atau Ikatan Pandu Indonesia. Pada tahun 1954, terbentuklah organisasi Popindo atau Persaudaraan Organisasi Pandu Putri Indonesia dan PKPI atau Kepanduan Putri Indonesia yang melebur menjadi Perkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia. Selanjutnya, Presiden Soekarno menyatakan pembubaran semua organisasi kepanduan di Indonesia dan kemudian meleburnya menjadi organisasi baru yang bernama Gerakan Pramuka dengan lambang yaitu tunas kelapa. Keputusan ini tercantum pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 pada tanggal 20 Mei 1961. Namun, pada tanggal 14 Agustus 1961 ditetapkan sebagai Hari Pramuka, karena secara resmi Gerakan Pramuka diperkenalkan secara umum dan Presiden Republik Indonesia menganugerahkan Panji-Panji sebagai penghargaan keikutsertaannya berjuang mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya ada lambang Gerakan Pramuka. Apa sih lambang Gerakan Pramuka itu? Lambang Gerakan Pramuka adalah tanda pengenal tetap yang melambangkan sifat, keadaan, nilai, dan norma yang dimiliki setiap anggota pramuka yang dicita-citakan oleh Gerakan Pramuka. Nah, lambang Gerakan Pramuka ini diciptakan oleh Sunarjo Atmodipuro, yaitu seorang pembina pramuka yang aktif, dan beliau ini bekerja sebagai pegawai tinggi Departemen Pertanian. Bentuk lambang Gerakan Pramuka adalah tunas kelapa, sesuai dengan syarat Keputusan Kuartir Nasional Nomor 06/KN/72
yang ditetapkan pada tanggal 31 Januari tahun 1972. Makna lambang gerakan pramuka ini ada 6. Yang pertama, buah kelapa atau nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Ini mengandung arti bahwa pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa. Yang kedua, ada buah kelapa atau nyiur dapat bertahan lama. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya kuat dan juga ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan hidup. Yang ketiga, ada kelapa atau nyiur dapat tumbuh di mana saja. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang mampu beradaptasi dalam kondisi apapun untuk mengabdi pada tanah air dan bangsa Indonesia. Yang keempat, ada kelapa atau nyiur tumbuh menjulang tinggi. Ini mengandung arti setiap anggota pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Yang kelima, ada akar kelapa atau nyiur kuat. Ini mengandung arti pramuka berpegang pada dasar-dasar atau landasan yang baik, benar, dan juga kuat. Dan yang terakhir, kelapa atau nyiur adalah pohon yang serbaguna, mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah dan air, bangsa dan negara Republik Indonesia, serta kepada umat manusia. Nah, penggunaan lambang gerakan pramuka ini dapat digunakan pada panji, bendera, papan nama kuartir atau satuan, tanda pengenal, dan alat administrasi. Penggunaan lambang ini dimaksudkan sebagai alat pendidikan untuk mengingatkan dan menanamkan sifat dan keadaan seperti yang termaktub dalam arti kiasan lambang tunas kelapa pada setiap anggota gerakan pramuka. Selanjutnya ada struktur organisasi gerakan pramuka. Struktur organisasi gerakan pramuka adalah bagan atau skema yang menggambarkan tingkatan-tingkatan organisasi gerakan pramuka, mulai dari tingkatan yang paling atas sampai dengan tingkatan yang paling bawah, beserta mekanisme kerjanya. Struktur organisasi gerakan pramuka disusun mulai dari tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, hingga ke gugus depan. Struktur organisasi tersebut terdiri dari majelis pembimbing atau MABI, kuartir, badan pemeriksa keuangan, koordinator gugus depan atau korgudap, gugus depan atau gudap, satuan karya pramuka atau sakah, dan juga badan kelengkapan kuartir. Yang pertama ada majelis pembimbing. Majelis pembimbing adalah badan yang bertugas memberikan bimbingan dan bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial kepada kuartir, gugus depan, dan satuan karya pramuka. Majelis pembimbing dibentuk di tingkat nasional, daerah, cabang, ranting, gugus depan, dan juga sakah. Majelis pembimbing diketuai secara ex officio di tingkat nasional atau Mabinas dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, di tingkat daerah atau Mabida dipimpin oleh gubernur, di tingkat cabang atau Mabicap dipimpin oleh bupati atau wali kota, di tingkat ranting atau Mabiran diketuai oleh camat, sedangkan di tingkat gugus depan atau Mabigus dipilih dari anggota Mabigus yang ada, dan di tingkat saka atau Mabisaka dijabat oleh penjabat yang lembaga atau instansi terkait. Yang kedua ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Gerakan Pramuka. Nah, BPK Gerakan Pramuka ini merupakan badan independen yang dibentuk musyawarah gerakan pramuka dan bertanggung jawab kepada musyawarah gerakan pramuka itu. Yang ketiga ada kuartir dan koordinator gugus depan, merupakan perangkat dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Kuartir ini dibentuk di tingkat nasional atau biasa disebut dengan kuartir nasional atau Kuarnas, ditetapkan dalam musyawarah nasional atau Munas dengan masa baktinya 5 tahun. Ada juga Kuarda atau kuartir daerah, ditetapkan dalam musyawarah daerah atau Musda dengan masa baktinya 5 tahun. Selanjutnya ada Kuarcap atau kuartir cabang, ditetapkan dalam musyawarah cabang atau Murcap dengan masa baktinya 5 tahun.
Selanjutnya ada kuaran atau kuartir ranting, ditetapkan dalam musyawarah ranting atau musran dengan masa baktinya 3 tahun. Selanjutnya gugus depan yang ada dalam satu wilayah kelurahan atau desa dikoordinasikan oleh koordinator gudep atau korgudep, ditetapkan dalam musyawarah ranting atau musran dengan masa baktinya 3 tahun. Selanjutnya yang keempat ada gugus depan atau gudep, adalah pangkalan peserta didik yang merupakan wadah mendidik dalam organisasi gerakan pramuka. Secara umum, gugus depan dibentuk berdasarkan wilayah atau biasa disebut sebagai gudep wilayah. Gudep wilayah ini dapat dibentuk dan berpangkalan yang pertama ada di lembaga pendidikan, misalnya seperti di sekolah, di perguruan tinggi, di asrama, atau di pesantren. Terus yang kedua di kelurahan, di desa, atau di lingkungan RW. Terus yang ketiga juga bisa di instansi pemerintah dan swasta. Setiap gugus depan ini berkewajiban untuk menerima kaum muda yang bertempat tinggal di sekitar wilayah tersebut sebagai anggota tanpa membedakan suku, ras, golongan, ataupun agama. Nah, yang kelima ada Satuan Karya Pramuka atau SAKA, merupakan wadah kegiatan kepramukaan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan peserta didik dalam wawasan tertentu, serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia. Nah, yang terakhir nih ada Badan Kelengkapan Kuartir. Badan Kelengkapan Kuartir ini meliputi Dewan Kehormatan, Lembaga Pendidikan Kader Gerakan Pramuka yang terdiri atas Lemdiknas atau Lembaga Pendidikan tingkat nasional. Terus juga ada Lemdikada di tingkat daerah dan Lemdikacap yaitu di tingkat cabang. Selanjutnya ada Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega atau disebut dengan Dewan Kerja yang terdiri atas DKN yaitu di tingkat nasional, DKD di tingkat daerah, DKC di tingkat cabang, terus juga ada DKR di tingkat ranting. Selanjutnya ada Pimpinan Satuan Karya Pramuka atau Pimpinan SAKA. Ada juga Pembantu Adalan, Badan Usaha Kuartir, satuan kegiatan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat dan bersifat situasional. Dan yang terakhir ada staf kuartir. Nah, untuk materi terakhir yaitu mengenai SKU dan TKU. SKU itu merupakan syarat kecakapan minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU setelah melewati ujian-ujian. Nah, SKU ini disusun menurut pembagian golongan usia pramuka, yaitu golongan siaga, penggalang, penegak, dan juga pandega. Kali ini saya akan membahas tentang SKU untuk golongan siaga dan penggalang saja. SKU untuk golongan siaga terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat siaga mula, tingkat siaga bantu, dan juga tingkat siaga tata. SKU untuk golongan penggalang terdiri dari 3 tingkat juga, yaitu tingkat penggalang ramu, tingkat penggalang rakit, dan tingkat penggalang terap. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa setelah menyelesaikan SKU, maka akan disempatkan TKU. Nah, apa sih TKU itu? TKU merupakan sebuah tanda yang berbentuk lambang yang diberikan kepada anak-anak pramuka yang sudah menyelesaikan tugas yang berada pada buku saku SKU. TKU ini dimiliki peserta didik dengan jalan melalui bentuk ujian-ujian yang dilakukan secara perorangan. Nah, setelah SKU dan TKU ada juga nih SKK dan TKK. SKK itu merupakan syarat kecakapan pada bidang yang dimiliki oleh peserta didik yang berminat dalam pengembangan minat dan bakatnya. Dan untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus setelah melakukan ujian-ujian. Nah, TKK ini diberikan kepada anggota pramuka tergantung pada keahlian apa yang dimiliki oleh anak-anak pramuka tersebut. 5 bidang pengembangan TKK itu, yang pertama ada TKK bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi dan watak, berwarna dasarnya itu kuning. Terus ada TKK bidang patriotisme dan seni budaya, itu berwarna dasarnya merah. Terus juga ada TKK bidang kesehatan dan ketangkasan, berwarna dasar putih. Selanjutnya ada TKK bidang keterampilan dan teknik pembangunan, berwarna dasar hijau. Terus yang terakhir ada TKK bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban,
masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup itu berwarna dasar biru. SKK untuk pramuka siaga nih hanya terdiri atas 1 tingkat. Tanda kecakapan khususnya itu berbentuk segitiga sama kaki terbalik atau sisi alas itu di bagian atas dengan panjang sisi 3 cm dan tingginya 2 cm serta tidak memakai bingkai. Sedangkan TKK untuk pramuka penggalang sesuai dengan tingkatan dan bentuknya. Ada 3 bentuk, yaitu yang pertama ada TKK Purwa berbentuk lingkaran dengan diameter 2,5 cm dan bingkainya 2 mm berwarna merah. Terus yang kedua ada TKK Madya berbentuk persegi dengan diameternya 2,5 cm dan bingkainya itu berwarna merah. Kalau ada juga TKK Utama berbentuk segi 5 dengan 2,5 cm dan bingkai berwarna merah. TKK wajib untuk pramuka penggalang itu seperti TKK menabung, memasak, mengatur ruang, gerak jalan, menjahit, berkemah, kebun, dan juga pengaman kampung. Nah, untuk ketentuan pemasangan TKK itu dikenakan di lengan baju sebelah kanan, di sebelah bawah tanda kuartir sebanyak maksimum hanya 5 buah saja. Jika mempunyai TKK yang diperoleh lebih dari 5, maka TKK dipasang dalam tetampan. Apa sih tetampan itu? Tetampan itu dipakai sebagai selempang di baju dari pundak kanan ke pinggang kiri. Nah, kayak gitu tuh teman-teman materi tentang pramuka dan gerakan pramuka. Sebelum saya sudahi video ini, mari kita sama-sama tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. Semangat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.